Hai guys, selamat datang di channel Story Kaori, channel kedua dari artikel YouTube. Jangan lupa subscribe, share, dan like video ini. Cara-cara kolom komentar di bawah ini. Kisah pemuda kaya, anak bos besar, pemilik 73 perusahaan, yang menjadi cleaning service. Episode 586, Angelika yang berjalan menemui Susanti yang bersandiwara. Besti pun bersamanya. Dan Susanti yang menangis. Tiba-tiba disapa orang di belakangnya. Angelika berkata, "Hei Susanti, ngapain kamu menangis-nangis di sini? Apa kamu lagi syuting sinetron?" Susanti pun melihat belakangnya. Terkaget langsung dirinya. Ada Angelika atasannya, dan juga Besti yang sangat dikenalnya. Susanti pun deg-degan sekali. Iwan dan Kenshin melihatnya. Begitu pula dengan tamu yang lainnya. Kemudian Besti berkata, "Hei Susanti, kenapa kamu menuduh orang yang tak berbuat kejahatan ke kamu? Itu sama saja kamu melepaskan orang yang sudah berbuat dosa. Pacarmu itu jadi senang karena salahnya dilimpahkan ke orang lain. Lebih parahnya lagi, laki-laki yang sedang menikah di sini. Malah kamu fitnah yang melakukan." Susanti, berpikir dulu sebelum bertindak. Jangan demi kesenanganmu, kamu malah berbuat kejahatan. Aku tahu semua jejak rekamu. Kalau perlu aku tunjukkan video tentangmu yang bersama pacarmu itu. Ingat Susanti, meski aku bukan orang baik, tapi aku tak suka melakukan kebohongan. Angelika pun demikian pula bicara. Susanti, sudah aku bilang jangan sering ganti pacar. Begini kan jadinya, kamu ditinggalkan. Dan Susanti sendiri, saat mendapat teguran begitu, tentu saja Susanti masih kaget dirinya. Tak percaya sekali dibuatnya. Ada Angelika atasannya, serta pula Besti yang mengenalnya. Tiba-tiba ada di sini. Menasehati dirinya, Susanti pun tak ingin menanggung malu. Tetap saja melakukan pembelaan. Dengan secara spontan Susanti pun bicara. "Lomba Angelika, dan kamu Besti, memang yang melakukan ini adalah Iwan. Aku tak berbohong. Apa untungnya bilang tak benar? Mengapa pula aku ke sini? Tak lain tak bukan hanya ingin minta pertanggungjawaban Iwan yang telah berbuat tak baik." Susanti benar-benar tak ingin disalahkan. Karena sudah terlanjur basah kepalang. Jadinya ia memilih tetap melanjutkan. Meski Besti tahu tentang rahasianya, Susanti masih mencoba membela diri. Dengan pura-pura menangis lagi. Kali ini lebih parah aktingnya. Susanti memasang wajah yang memelas. Nampak murung dan butuh perhatian. Biar orang di sekitarnya jadi kasihan. Tamu-tamu yang tak kenal dirinya akan membelanya. Susanti berharap begitu. Dan benar saja aktingnya itu membuat 3 orang tamu undangan merasa iba pada Susanti. Mereka para ibu-ibu mendekati Susanti. Kemudian bilang ke Angelika dan Besti. Salah satunya berkata, "Oh ya Mbak, apa Anda tidak kasihan dengan wanita malang ini? Yang sedang hamil dan menangis seperti ini. Masa dituduh sedang syuting sinetron? Yang benar saja kalau bicara." Ketiga ibu-ibu itu pun menenangkan Susanti. Mereka perhatian sekali. Waduh, Angelika dan Besti sampai dimarahi. Besti pun bertambah tak senang dengan Susanti. Begitu pula dengan Angelika. Termasuk juga Francisca, yang mengetahui hal yang sebenarnya. Kalau wanita yang menangis itu berbohong. Francisca pun jadi ilfil melihatnya. Melihat Susanti yang memutarbalikkan fakta. Lalu Francisca bilang ke bosnya, "Oh ya Bu Mila, ini ada follower Instagram yang memberitahukan informasi. Yang melihat dari live streaming di sini. Yang menyangkut tentang wanita itu. Saya dikirimi bukti bohongnya. Apa perlu Ibu Mila hal itu ditunjukkan pada orang-orang di sini?" Bosnya pun terkejut jadinya. Langsung menjawabnya, "Loh, apa benar begitu Francisca? Terus kamu kok nggak bicara dari tadi? Dan pakai bertanya segala? Kalau begitu cepat kamu beritahukan. Tapi beritahukan pada Bang Hotman saja. Sebab beliau adalah orang hukum. Lebih tepat kalau dipegang Bang Hotman." Francisca pun mengiyakan. Teman-temannya pun ikut pula memberitahukan pada bosnya. Kalau para followernya juga berkata sama. Memberikan bukti-bukti lainnya. Bosnya terkaget lagi melihatnya. Ternyata wanita bernama Susanti itu
adalah wanita buaya. Pandai berakting menipu orang. Banyak laki-laki yang jadi pacarnya. Bosnya Francisca melihat rekaman video Susanti yang ada di Instagram itu. Sedang jalan bersama laki-laki berbeda. Waduh, bukan main sekali si Susanti. Pandai sekali bersandiwara. Angelika pun sampai marah dibuatnya. Dan Angelika berkata, "Baiklah Susanti, kalau itu maumu. Aku akan membuka semuanya." Besti pun sama, langsung berkata, "Oh ya, semua tamu-tamu undangan yang di sini. Susanti ini teman saya. Dan saya tahu siapa pria yang harus bertanggung jawab sebenarnya. Bukanlah pengantin laki-laki di sini, melainkan orang yang lain. Dan saya punya bukti videonya. Saat di rumah sakit bersama pacarnya. Yang Susanti minta tanggung jawabnya." Mendengar hal itu Susanti ketar-ketir jadinya. Karena Besti akan membuka rahasianya. Besti pun mengambil handphonenya. Angelika pun sama. Angelika yang marah lalu berkata, "Ini para tamu undangan. Bukti video saat Susanti di tempat kerja. Lagi telepon pacarnya dan bilang kalau sedang hamil." Teman-teman kantornya pun menyoraki. "Ini video dikirimkan ke saya selaku atasan. Susanti pun berpacaran dengan orang sekantor. Mereka pun putus karena Susanti selingkuh. Dan oleh mantannya. Video itu disebarkan. Maksudnya melaporkan ke saya. Kalau Susanti hamil di luar nikah. Waktunya pun belum 1 bulan. Angelika lalu berkata, "Dan bagi siapa saja yang ingin melihatnya, silahkan maju ke depan. Ini bukan bermaksud mengumbar kejelekan orang. Tapi Susanti yang meminta sendiri. Malah menantang kita untuk membuktikan." Waduh, Angelika benar-benar memutar video percakapan Susanti saat masih bekerja di tempatnya. Hingga beberapa orang pun datang melihatnya. Begitu pula dengan Besti, yang punya video Susanti dan pacarnya sedang main ke rumahnya, dan hutang uang dalam jumlah besar. Susanti mau beli rumah bersama pacarnya. Sebentar lagi akan menikah karena hamil. Bukannya membeli rumah, pacarnya malah kabur membawa uang hutang itu. Besti pun berkata, "Ini Susanti, kamu lihat ulahmu. Gua yang minjamin uang ke lu. Akhirnya gua pula yang kena getahnya. Pacarmu lari, gua yang bayarin. Kamu lepas tangan karena dihamili aku, kasihan. Tapi kamu malah melawanku. Ya maaf saja aku buka rahasiamu." Kemudian Bang Hotman diberitahu pula akan video lainnya, yang datang dari follower Instagramnya Francisca. Serta juga teman-temannya, Bang Hotman dan Pak Andi pun melihatnya. Begitu pula orang yang di sekitarnya. Kemudian Bang Hotman juga maju ke depan. Memutar video itu diteruskan ke layar. Hingga nampak rekaman Susanti yang bersama pacarnya bertengkar, membicarakan tentang kehamilan. Melihat semua itu, Susanti pun syok sekali. Rahasianya diketahui. Diputar di depan banyak orang. Susanti menutup mukanya. Tak bisa mengelak lagi, ataupun membela diri, karena semuanya sudah terbuka. Hingga terungkaplah kebenaran akan kebohongan dan fitnah Susanti ke Iwan. Semua orang pun kaget melihatnya, terutama tamu-tamu yang merasa iba sebelumnya. Merasa iba dan kasihan pada Susanti. Mereka merasa ditipu, dipermainkan oleh wanita itu. Jadinya mereka pun marah. Langsung mengolok-olok Susanti, wanita buaya yang pandai sandiwara. Air matanya palsu, tangisannya tangisan menipu. Susanti pun terancam penjara. Bang Hotman melaporkan ke polisi karena tuduhan Susanti yang keji. Sedang Iwan sendiri, yang tak menyangka dengan perbuatan Susanti, yang begitu teganya, memfitnah dirinya di acara pernikahannya. Seketika itu juga, nama Iwan menjadi baik kembali. Bahkan orang-orang kini lebih bersimpati lagi ke Iwan. Sebab Iwan difitnah tak marah-marah, tak emosi dan mengumpat. Iwan pun semakin baik di mata bos besar. Dan juga para pengusaha lainnya. Bahkan bos besar langsung berkata di depan banyak orang. Memberikan penghargaan untuk Iwan, yang di acara pernikahannya ada masalah. Namun Iwan tetap sabar. Bos besar memberitahukan, "Oh ya semuanya. Hari ini saya akan mengangkat Iwan. Bukan lagi kerja sebagai karyawan cleaning service. Tapi saya angkat menjadi pegawai yang punya jabatan. Dan Iwan bebas mau milih kerja di mana saja yang dia suka. Di tempat perusahaan mana yang dipilihnya." Bos besar pun bertanya langsung ke Iwan.
Gimana Wan, apa kamu bersedia menerimanya? Iwan pun diberikan pengeras suara, agar semua orang bisa mendengarnya. Dan Iwan menjawabnya, "Terima kasih Pak, saya sangat senang dan menghargai pemberian itu. Tapi maaf Pak sebelumnya, bukan bermaksud menolaknya. Tapi karena saya saja, yang belum pantas untuk naik jabatan. Dan saya tetap memilih, untuk kerja cleaning service Pak." Semua orang pun terkaget mendengarnya. Iwan yang diberikan jalan istimewa untuk memilih kerja di mana ia suka, malah memilih seperti biasa. Bos besar pun menjawabnya, "Wah, rupanya Iwan masih meniru Kenshin anak saya. Kalau Kenshin jangan ditiru Wan." Bos besar tertawa. Semua orang pun sama, dan pernikahan Iwan berlanjut. Kenshin pun menghampiri Angelika. Lalu, bagaimana kisah selanjutnya? Subscribe channel ini untuk episode berikutnya. Terima kasih. Jangan lupa ya guys, untuk kelanjutan ceritanya ada di channel Story Kaori. Jangan lupa subscribe ya guys, dan tekan notifikasinya.